Masjid dimasuki, Quran diinjak-injak. Lalu di sekitar Magetan itu ada beberapa kiai yang dibunuh hidup-hidup. Jadi Soeharto itu ketika membangun Orde Baru, awal membangun negeri ini yang dibangun oleh Soeharto itu negeri bangkrut. Kalau saya jadi presiden, hak pahlawan untuk Soeharto dihapus. Tapi saya mau nanyanya, apakah hal semacam itu pernah ada prakteknya? Belum Atau ada. hal semacam itu Belum ada. memungkinkan untuk terjadi gitu loh Pak Anar? Belum ada. Kalau memungkinkan iya, tapi kan belum. Kekeliruan utama pada Soeharto ada dua. Menurut saya. Ya, Apa tuh Pak menurut Anar? saya. Yang pertama, Oke, halo teman-teman Retorika Show. Yeah. Kembali bersama gua Belmondo dan Bang Budi. Hari ini Yeah. kita bersama siapa Bang Budi? Kita bersama seorang pelaku sejarah dan jangan juga saya bukan pelaku tunggu Pak, sejarah. pelaku sejarah, storyteller sejarah, Iya. pemerhati dan pembaca literatur sejarah. Satu Kalau lagi. kami berdua nih beban sejarah, Pak. Beban. Satu lagi Bang, Siapa? perpustakaan berjalan. Betul. Pak Anhar Gonggo. Selamat datang Pak. Iya, terima kasih. Waduh, sehat ya Pak ya. Sehat ya, Mudah-mudahan Pak Anhar sehat terus sehingga kita bisa terus mendapatkan banyak perspektif yang menarik. Termasuk ini yang pasti Pak Anhar juga sudah ditanya orang kemana-mana dan ini menjadi rujukan utama ketika Presiden Prabowo menetapkan Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, plus Marsina yang juga yang Aktivis. jadi korban daripada pelanggaran HAM pada masa itu, dan sekaligus ada juga seorang jenderal yang waktu itu menjadi sekondan daripada Pak Harto untuk memberantas dan menghabisi eksponen G30S, yaitu Jenderal Sarwo Edi Wibowo, juga dalam satu rangkaian menjadi pahlawan nasional. Tentu saja ini menimbulkan kontroversi, pro dan kontra. Betul. Pak Anhar kita minta fatwanya. Gimana Pak? Bukan. Begini, sebenarnya kalau presiden sudah memberikan itu, semua itu sudah dianggap suci. Karena itu tanggung jawab presiden memang dalam arti hak prerogatifnya. Tapi prosesnya itu ada. Jadi bukan langsung diberikan, dijanjikan langsung diberikan. Tidak, itu harus, ya itu melalui dari bawah. Dari, kalau orang biasa itu lewat kabupaten atau kota madya langsung ke provinsi. Harus ada tanda tangan semua tuh dari pejabat tingginya, gubernur, lalu ke Depsos. Nah di Depsos ada lagi tim 13 orang biasanya. Lalu kemudian dari Depsos, hasil Depsos dibawa ke Sekretariat Negara. Di sana ada yang disebut Dewan Gelar. Nah ini diseleksi lagi dari Depsos ke sini. Hasil seleksi inilah yang dikasih ke presiden. Apakah presiden mau menerima atau tidak itu urusan dia. Hak prerogatif Hak presiden. prerogatif presiden. Nah disitulah maka sebagai orang yang mengerti proses itu, ya saya nganggap apa yang dilakukan oleh presiden dengan memberikan pahlawan orang-orang yang bertentangan dalam hal tertentu, ya udah selesai. Karena tanggung jawab prerogatifnya sudah di tangan presiden. Itu persoalannya. Jadi apa yang mau didiskusikan lagi? Ya, ini kita bicara mengenai logikanya. Orang mencoba setelah keputusan, keputusan sudah dibuat, pro dan kontra sudah dinyatakan, baik yang setuju ataupun yang tidak setuju sudah menyatakan pendapatnya. Tapi di sini ada sebuah paradoks atau kebingungan ketika semua dijadikan satu rangkaian masing-masing sebagai seorang pahlawan. Misalnya menempatkan Pak Harto misalnya sebagai dianggap waktu itu orang yang punya record memerintahkan memerintahkan misalnya kejahatan kemanusiaan misalnya.
atau pelanggaran hak asasi manusia dianggap seperti itu. Kemudian Marsina yang waktu itu menjadi korban sebenarnya dari rezim yang dipimpin oleh Pak Harto. Ini kan ada sebuah apa ya Pak ya, pertentangan gitu. Gimana Iya, kita ada. sebagai bangsa kita bisa menempatkan sosok, menempatkan posisi seperti itu sih Pak Anhar? Bagi saya sebenarnya saya tahu prosesnya bagaimana Marsina dibunuh oleh yang membunuh. Susah juga untuk Mengungkapkan ya Pak. mengungkapkan. Jadi tapi kan ada alasan tertentu yang diberikan oleh presiden kan, bahwa orang ini dibunuh pada waktu itu dan buruh menuntut. Jadi presiden memberikan Marsina pahlawan nasional karena ada sekelompok masyarakat yang dikenal sebagai buruh menuntut itu dan presiden menerimanya. Ya, kalau presiden tidak menerima ya nggak jadi. Kan persoalannya itu. Nah, yang menjadi persoalan memang dipertanyakan oleh masyarakat yang dianggap melakukan kejahatan mendapatkan, yang dijahati juga Iya, mendapatkan. korban dan pelaku sama-sama Sama pahlawan. pahlawan. Iya. Jadi Itu ada paradoks di situ. ada paradoks di situ, tapi paradoks ini dianggap hilang setelah presiden memberikan itu. Jadi dianggap semua yang mendapat itu dianggap hilang apa yang ada di belakang dan dalam dirinya. Sudah selesai. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Kalau berdasarkan aturan yang berlaku. Sebenarnya dalam proses itu ada kalau proses ya, ini kan setelah selesai proses. Prosesnya itu ada dua. Proses bagian-bagian tertentu, ada yang umum tentang posisi orang itu, baru yang khusus. Kalau ada sesuatu yang umum dianggap tidak pantas ya nggak jadi. Iya. Tetapi kalau ada yang umum diterima semua, tapi di yang khusus ada lagi yang nggak jadi juga. Jadi panjang. Seseorang diberikan pahlawan nasional itu bukan persoalan yang tidak melewati fase yang panjang. Kalau Pak izin, kalau catatan terhadap Pak Harto sendiri gimana Pak? Kan misalnya dari beberapa record Pak ya, pasca 65 lah, pembersihan orang-orang yang tapi Anda dituduh. harus ingat bahwa apa yang dilakukan Soeharto bukan tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Anda tahu secara historis ketika PKI hidup, dia juga melakukan pembunuhan yang tidak sedikit. Kiai-kiai di beberapa desa tertentu itu dibunuh. Jangan menganggap PKI sebagai suci. Enggak. Tempat PPI, Pemuda Islam, melakukan semacam kegiatan pengkaderan di Kanigoro, itu diserbu. Masjid dimasuki, Quran diinjak-injak. Lalu di sekitar Magetan itu ada beberapa kiai yang dibunuh hidup-hidup. Jadi jangan masyarakat menganggap bahwa PKI korban ansih gitu Pak ya? Iya, hanya sebagai korban. Dia sebelumnya, kesalahan orang itu apa? Seakan-akan G30S itu hanya terjadi 65. Enggak. Anda baru bisa memahami gerakan itu dari tahun 61 sampai terjadinya. Itu Iya. 65. Tapi bagaimana dengan pasca itu Pak? Kan kita tahu 30 tahun Soeharto berkuasa, tidak hanya korban-korban yang hilang nyawanya, ada juga yang diadili tanpa dihukum ada tanpa pembuangan peradilan. itu juga. Bersih lingkungan kan juga gitu Pak. Misalnya orang tetangga atau anaknya yang tidak punya
dosa apa-apa enggak. juga mati secara perdata gitu. Iya, Itu gimana memang tuh, Pak? itu menurut saya di situ apa namanya, posisi Soeharto begini. Jadi Soeharto itu ketika membangun Orde Baru, awal membangun negeri ini yang dibangun oleh Soeharto itu negeri bangkrut. Ketika Soeharto mengambil pemerintahan tahun 67, Ya. inflasi saja 600 Persen. inflasi 600%. Bahkan saya ingat Presiden Soekarno itu pernah meminta siapa di antara Anda yang bisa menyelesaikan persoalan ekonomi. Saya akan angkat menteri. Kalau tidak salah ada 4 orang yang mengajukan diri, tapi enggak juga dilakukan. Komandannya waktu itu ini Pak ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya Pak ya. Iya, jadi dulu ada 3 orang pemeran utama menuju ke Orde Baru yang dikenal dengan triumvirat. Pertama Sultan Hamengkubuwono yang memegang Bappenas dan ekonomi. Yang kedua politik luar negeri Adam Malik. Yang ketiga militer dan politik Soeharto. Oke. Jadi 3 tokoh ini sebenarnya yang berjalan menuju kepada pembentukan Orde Baru. Nah, ada satu hal yang orang tidak bisa menolak. Soeharto lah yang membuat ekonomi bangkrut ini bangun kembali. Apa sebabnya? Karena dia ngambil ekonom-ekonom UI untuk memperbaiki ekonomi itu, dan kebetulan orang ini punya koneksi, makanya kan bahkan Belanda ikut, bahkan ketua IG-nya kan Iya. Belanda. IGGI dulu Pak ya. IGGI. Nah, kan Belanda ketuanya. Kalau di NU ada juga Pak IGGI, namanya Ikatan Gus-Gus Indonesia Pak. Saya nggak mau dengerin. Iya. Artinya Soeharto mampu mengkoordinasikan ekonom-ekonom untuk membangun kembali ekonomi Indonesia, dan memang berhasil. Walaupun panjang, walaupun sebenarnya secara konstitusional juga nggak tepat. Anak 32 tahun merdeka dengan pemilu-pemilu pura-pura. Pura-pura demokrasi Pak ya. Iya, pura-pura demokrasi ya. Seperti itulah ya. Tapi terlepas dari itu, Anda ingat bahwa ekonomi Indonesia bisa bahkan dianggap salah satu macan Asia kan. Artinya jasa Pak Harto dalam pembangunan dan pemulihan Iya, ekonomi ada. bisa dianggap mengkompensasi mungkin quote unquote ya Pak, kejahatan politik dan hak asasi yang selama ini dituduhkan, atau gimana Pak Anhar? Apakah Anda tahu bahwa apakah semua orang yang dalam politik tidak melakukan kejahatan? Iya juga. Semua politikus pasti melakukan hal tertentu yang bahkan melanggar Undang-Undang Dasar. Ketika Soekarno diberikan presiden seumur hidup, apakah ada? Nggak ada kan? Dalam Undang-Undang Dasar nggak ada. Apakah Soeharto ketika dikasih Bapak Pembangunan? Ada? Nggak ada. Jadi kalau Anda mau mengatakan siapa yang melanggar Undang-Undang Dasar, tidak ada yang tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Fakta, itu fakta sejarah. Bahwa sekarang orang ribut oleh karena ada persoalan begini. Kalau kita terus melihat persoalan ini dari segi dari segi negatifnya saja, kita tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh. Kita hanya akan kayak berjalan di tempat, keringat keluar, tapi nggak ada sesuatu yang terjadi. Jadi saya meminta kepada bangsa saya, berhentilah bertengkar.
karena pertengkaran itu tidak akan membawa Anda kemana-mana. Dia akan membawa Anda di tempat Anda. Dan keringat Anda keluar tak berguna. Tapi kenapa ya Pak? Kan pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto itu kan bukan isu baru sebenarnya. Itu udah lama di era-era presiden sebelumnya tuh. Kan bukan di era Pak Prabowo, sebelumnya juga ada kan usulan-usulan. Iya yang begitu ada, kan. saya tahu itu. Ya, mungkin Pak Nahar juga bagian dari Iya, tim iya. penilai Tim ini kan. penilai. Ya. Iya, saya tahu Tapi itu. apa yang menyebabkan selama itu misalnya diberikan gelar pahlawan tuh Pak? Iya. Iya, karena presiden. Kenapa baru sekarang Kenapa Pak, ya? baru sekarang gitu? Iya, karena ada ya itu tadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ada yang nolak, ada ini. Dan presidennya tidak rupanya presiden-presiden dahulu itu lebih melihat bahwa ya daripada kita ribut, kita tenangkan dulu. Ya. Nah, baru sekarang Presiden Prabowo mengambil tindakan itu. Tapi Anda harus ingat, untuk Soekarno yang memberikan pahlawan nasional bersama Hatta itu SBY, Bukan Megawati Pak ya? bukan. Gitu. Jadi hal seperti ini harus dipahami juga dalam proses perjalanan. Dan mungkin SBY waktu itu juga dalam rangka rekonsiliasi politik juga Pak ya dengan Pasti ada Ibu tujuan. Mega yang waktu Iya. itu kan berjarak Iya, ya Pak ya iya, secara memang politik. iya. Oke Pak. Memang tentu Ada saja motif-motif politiknya maksudnya Pak? pasti semua ada. Yang sekarang juga ada, tapi apa itu ya nanti kita lihat kan. Panhar saya juga mau nanya. Tadi kan Panhar cerita kalau pemberian gelar pahlawan itu ada fasenya lewat daerah sampai Iya. sosial dan segala macam. Dan pada akhirnya keputusan akhir itu ada di tangan presiden sebagai hak prerogatif dia. Kalau hak prerogatif presiden kan sama kayak beli menteri kan, Ya. bisa ditunjuk, bisa dicabut, bisa ditunjuk, bisa dicabut. Pertanyaan menariknya begini Pak, jangan kemudian tiba-tiba di masa depan misalnya Ya. pencabutan gelar pahlawan tuh bisa dilakukan sama presiden misalnya setelah Pak Prabowo. Jadi bisa jadi isu politik kan, isu Iya. kampanye. Kalau saya jadi presiden, hak pahlawan untuk Soeharto dihapus. Tapi saya mau nanyanya, apakah hal semacam itu pernah ada prakteknya? Belum Atau ada. hal semacam itu Belum ada. memungkinkan untuk terjadi gitu loh Pak Anar? Belum ada. Kalau memungkinkan iya, tapi kan belum ada sampai sekarang. Belum ada ya? Belum ada. Karena apa? Semua orang berpendapat pada umumnya yang saya tahu, begitu orang diberikan sebagai pahlawan nasional, ya sudah suci dia. Selesai. Itu persoalannya. Jadi masyarakat sendiri sadar bahwa kalau seseorang sudah dijadikan pahlawan nasional, ya udah selesai. Itu sudah kesucian yang diberikan oleh presiden dengan haknya. Oke. Gitu. Ada konsekuensi nggak Pak? Misalnya nih Pak, Nun Sewu, kalau kita dalam kelas gitu ya, dalam pelajaran sejarah gitu, melihat mana yang baik, mana yang buruk. Wah, kalau kita belajar dari Nah, di satu situ pemerintahan, kesulitan. nah itu kesulitan. konsekuensinya gimana tuh Pak? Konsekuensi daripada apa namanya? Ketika cerita soal reformasi gitu misalnya Pak. Misalnya ada penulis sejarah. Nah, di situ persoalan sampai seberapa jauh si penulis ini jujur menggunakan fakta-fakta terhadap pahlawan nasional ini. Ya misalnya bagaimana posisi Soekarno, bagaimana posisi Soeharto, bagaimana dan seterusnya. Ya. Kalau dia sebagai seorang sejarawan yang jujur, ya dia ungkap berdasarkan fakta yang dia peroleh. Nah, itu yang menyulitkan tanda kutip kalau mau Ya. dikatakan Karena kan akan sudah diputihkan itu tadi kata Bapak sebagai pahlawan kan. Iya. Tapi di dalam penulisan sejarahnya, menurut saya tidak juga boleh dianggap seperti itu. Iya, dianggap membenarkan atau ya. Iya. Saya akan tetap menulis bahwa misalnya kalau saya menulis, saya akan menunjukkan di mana faktor-faktor tertentu yang menyebabkan Soeharto tidak sepenuhnya seperti yang digambarkan. Juga Soeharto, juga yang lain. Ya.
Saroedi. Saroedi mengakui bahwa ada sekitar 3 juta orang kok. Iya. Iya kan? Yang dibersihkan ya Pak ya. Dan dia memang mendapat tugas dari Pak Harto. Waktu itu kan tidak ada pasukannya Pak Harto. Pak Harto itu komandan Kostrad tapi tidak punya pasukan. Makanya dia ambil Pak. Dan Saroedi waktu itu kan sebenarnya Jakarta ini kosong. Lalu dipanggil lah Saroedi. Saroedi. Kopassus ini Pak ya. RPKD. RPKD waktu itu. Terkenal sekali itu RPKD dulu. Tapi saya ingin mengingatkan seperti itu bahwa memang ada juga kekeliruan kita ketika kita melihat G30S karena hanya peristiwa 65. Kita tidak melihat yang jauh. Perbedaan saya dengan orang melihat kan di situ. Iya, iya. Karena saya melihat prosesnya. Nah, kalau melihat prosesnya, maka orang tidak bisa mengatakan bahwa PKI itu suci. Enggak. Dia melakukan pembunuhan juga. Dia berlindung di Nasakom. Oke. Umbrella yang diciptakan oleh Bung Karno. Iya. Tapi umbrella itu bukan juga Anda tidak bisa menyalahkan Bung Karno. Dalam arti apa? Ide Nasakom itu sudah ditulis tahun 26. Dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ini yang diolah kembali dan kita tidak bisa menyalahkan Soekarno dalam pengertian itu. Orang yang sudah berpikir, berjuang, lalu ada kesempatan, dia akan wujudkan. Olah kembali ide itu dalam bentuk yang lain dikembangkan. Soekarno itu menciptakan Nasakom, Sosialisme Indonesia. Sebelumnya Pancasila. Jadi Soekarno ini menciptakan banyak ideologi sebenarnya. Kalau mau melihat itu. Nah, Soeharto menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya menjadi dewi fungsi yang fungsional betul. Itu pemikiran baru yang menjadi reaksi dari kebutuhan waktu itu atau seperti Soekarno Pak yang udah punya alam pikir sejak tahun 20-an jadi tentang Soeharto konsep menggunakan Pancasila itu sebagai dasar negara di dalam kerangka menghadapi Marxisme yang Nasakom itu. Gitu. Oke. Pak, beberapa waktu lalu menanggapi respon dari pengangkatan Pak Harto sebagai pahlawan nasional berbarengan dengan Gus Dur dan Marsinah dan Saroedi, Megawati Soekarno Putri, Bu Mega di Blitar waktu itu pidato agak panjang sambil agak emosional. Bu Mega, kalau Pak Anhar udah lihat mungkin harusnya dia kasih lihat ya, nanti kasih lihat lah. Intinya beliau merasa bahwa wah ini nggak layak. Kalau Bung Karno dikasih gelar pahlawan ya memang sudah sepantasnya Bung Karno pahlawan. Lebih layak ya. Lebih layak. Pahlawan betul. Pak Harto nih nggak bisa. Ya itu silahkan aja. Tapi harus diingat bahwa dalam kekeliruan utama pada Soeharto ada 2. Menurut saya. Apa tuh Pak Anhar? Yang pertama, dia berkuasa secara otoriter. Yang kedua, dia berkuasa terlalu lama. Gitu. Tetapi kalau dari segi perjuangan, Soeharto itu pejuang. Dia yang memimpin perang di Yogyakarta 1 Maret. Serangan umum ya Pak? Serangan umum 1 Maret itu walaupun dan memang dia yang menguasai Yogyakarta. Nah, Sultan ini menurut informasi yang saya peroleh, Sultan itu menyampaikan kepada Pak Dirman sebagai Panglima. Dia bilang, ini kok kita ini gimana? Padahal kita sudah melakukan perlawanan, tapi apa yang kita lakukan itu seakan-akan tidak dilihat orang. Nah lalu
Sultan bernada, ya sekali kita melakukan perang yang terbuka, dalam arti kata jangan selalu malam, jangan selalu ini. Lalu Pak Dirman mengatakan hubungi Soeharto. Karena memang Soeharto yang menguasai lapangan. Kok sebagai penguasa daerah militer, Brigade Mataram. Ibaratnya pangdamnya lah Pak Pangdamnya waktu itu. Jadi, dihubungilah, makanya dia dipanggil ke istana kan. Nah, disitulah awal daripada proses ada serangan 1 Maret itu. Nah, belakangan kelirunya Pak Harto di mana? Gimana Pak? Ketika dia mengatakan bahwa itu adalah inisiatif dia. Ya kemudian difilmkan dalam Jadwal Kuning apa gitu Pak. Iya, Dan itu menjadi kebenaran publik itu Pak ya. Iya. Sur juga rupanya kawan ya. Seakan-akan dia menyatakan bahwa dialah yang mengambil inisiatif setelah mendengar radio bahwa PBB ada sesuatu. Padahal itu inisiatif Sultan Hamengkubuwono IX. Orang sebagian besar berpendapat seperti itu. Ya, tapi tanpa persetujuan Sudirman pun tidak akan jalan kan. Nah, di situ saya kira kelirunya Pak Harto karena begini, Pak Harto sebagai komandan brigade, di atasnya dia kan cuma anak buah. Dia ada Nasution, yang Kolonel Nasution sebagai komandan Jawa. Di atasnya Jawa ada Sudirman, Panglima. Lalu ada Menteri Pertahanan Hamengkubuwono. Nah, di situ kelirunya saya kira Pak Harto menyebut dirinya seakan-akan punya peranan tunggal ketika itu. Padahal ada rantai komando ke atas yang harusnya ada hierarki. Ada hierarki. Pak Anhar, saya juga mau nanya. Ini terkait dengan generasi saya dan Pak Harto. Tadi kan Pak Anhar juga bilang Pak Harto itu otoriter juga dan kekuasaannya lama banget 32 tahun gitu ya. Dan pada akhirnya mengundurkan diri atau tumbang pada 98. Tapi kan tidak mengundurkan diri, jangan salah loh. Salah loh. Menyatakan berhenti. Beda itu antara mengundurkan diri atau dan berhenti. Oke. Apa Pak? Mengundurkan diri itu dia menerima desakan orang. Kalau ini dia tidak menerima desakan orang, itu adalah atas kehendak sendiri. Nah, itu bedanya. Dia memilih frasa itu untuk menunjukkan bahwa dia punya prinsip untuk berhenti gitu ya. Dia tidak terpengaruh dan saya mundur bukan karena desakan gitu Pak ya. Nah, saya berhenti atas kehendak saya sendiri. Pak Anar, selain 98 yang rame-rame mendesak beliau, sebelumnya pasti ada juga dong desakan untuk dia. Ada petisi 50 itu kan itu salah satu tujuannya. Artinya minta agar supaya Soeharto memerintahnya jangan otoriter. Nah, kalau bisa mengundurkan diri, dan saya mendengar bahwa banyak juga tuntutan. Tapi yang paling berjasa selalu mengatakan, masyarakat masih ingin Pak Harto jadi presiden. Nah, itu Harmoko. Itu realita atau menjerumuskan Pak sebenarnya? Gimana tuh Pak? Iya, dalam kenyataannya sebenarnya pada batas tertentu ya menjerumuskan dalam batas tertentu. Tapi kan Harmoko sebagai politikus wajar aja. Itu bukan sesuatu yang salah secara politis. Iya. Oke, Pak, gini Pak, ini terakhir untuk topik ini ya. Terakhir Pak, pesan untuk mungkin para pengajar sejarah, mungkin generasi saya atau generasi yang ada di bawah saya dalam mendudukkan konteks kepahlawanan Soeharto ini dalam kenyataan politik dan fakta-fakta yang ada dalam bagi buku. Saya Gimana sebagai cara seorang mendudukannya? sejarawan, kalau saya tulis ya saya pakai fakta yang ada. Ya, saya akan tetap menulis Soeharto memerintah secara terlalu lama, memerintah secara otoriter, ada penembakan tertentu dan sebagainya. Itu wajar aja.
Tapi persoalannya kan apakah sejarawan juga berani? Tidak selalu sejarawan berani. Iya. Tapi kalau saya, andai kata saya ada waktu untuk menulis, saya tunjukkan faktanya. Faktanya aja dengan sumber yang saya tahu, yang saya peroleh. Orang setuju atau tidak itu urusan orang pembaca, bukan urusan saya. Urusan saya sebagai seorang yang belajar sejarah, mau menulis, lalu fakta yang saya tuliskan adalah ini. Orang setuju atau tidak itu urusan lain. Iya, iya. Bapak menghadirkan fakta aja, Pak. Ya? Kalau anak sekolahan baca fakta langsung bingung. Kok bisa jadi pahlawan? Fakta Pak Anhar kan begini. Iya, ini kok digulingkan, kok ini Lebih apa jadi ada kritis. ini. Jadi orang jadi bingung makanya, Iya, Pak. tapi sebenarnya Iya. kalau menurut saya juga tidak perlu bingung. Secara politik kan ada aturannya yang Iya, tadi iya. saya katakan, jadi tidak perlu membingungkan. Iya. Cuma memang kan ini latar belakangnya bagaimanapun juga akhirnya larinya ke faktor politik kan. Iya. Nah kalau sudah permainan politik dan fakta politik, ya tidak ada lagi yang tidak bisa terjadi. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Kalau saya sebagai seorang yang tahu aturannya, saya tidak akan mempersoalkan. Artinya karena apa? Secara konstitusional sudah diambil oleh presidennya tanggung jawabnya, ya selesai. Sebagai warga negara saya terima. Ini Pak, Bahwa saya tidak sepakat, tidak setuju dengan itu, boleh-boleh aja. Inilah teori kontrak sosial kan. Sekali diputuskan semua rakyat harus ikut. Iya, iya. Sampai nanti ada kontrak baru lagi. Kontrak baru lagi. Tapi gini Pak, ini yang terakhir banget nih Pak. Ada juga misalnya orang menganggap bahwa misalnya salah satunya ini putrinya almarhum Dr. Syahrir, orang yang aktivis mahasiswa waktu itu yang di penjara pada saat Malari tahun 74 karena menentang Pak Harto waktu itu. Dia menulis bagus Pak di Instagram. Ini menjadi perbincangan setelah itu. Mbak Gita menulis gini, kalau Soeharto pahlawan, berarti ayah saya yang dulu berjuang ke jalanan menentang Soeharto selama 30 tahun, berarti ayah saya penjahat dong. Nah, itu gimana Pak? Menangkap logika gitu. Logika. Itu Iya. dia 98. pakai logika itu. Iya, yang kalau Soeharto menurut pahlawan dia, berarti orang-orang yang dulu di penjara sama Soeharto itu penjahat dong. iya. Nah, gitu. Gimana Pak? Iya. Budiman Sujatmiko Iya. penjahat dong. Nah, misalnya. Termasuk saya penjahat. Pak Anhar penjahat dong. Oke. Gimana pakai logik segitu gimana Pak? Iya, saya tidak pakai logika itu karena saya mempunyai pemahaman konstitusional seperti tadi. Bagi saya udah selesai karena Presiden Prabowo sudah mengambil tanggung jawab konstitusionalnya sebagai hak prerogatif, udah selesai. Bahwa ada ribut-ribut, ya silahkan aja. Nah, yang akan menarik kalau ada orang yang memprotes dan kemudian Presiden Prabowo menerima protes itu. Nah, itu yang Oh, ini yang menarik. dicabut ya. Menerima protesnya apa gimana Pak konsekuensinya? Bisa aja dia katakan dicabut. Dan ada aturannya bisa dicabut tapi oleh presiden bukan oleh siapa-siapa. Oke. Ini hak prerogatif presiden sebagai Presiden. kepala negara. Iya, sebagai kepala negara. Bisa jadi campaign politik baru kan. Iya. Iya, Jadi iya. ya, Tapi apa sih Pak manfaat buat Pak Prabowo memberikan gelar pahlawan untuk at least Bukan Pak Prabowo-nya yang penting. Ini kan karena aturan negara memungkinkan itu dan selesai. political gain untuk Pak Prabowo apa menurut Bapak? Kan Bapak bilang kan bahwa ujungnya ini adalah politis. Iya. Apa manfaat politik bagi Pak Prabowo dengan memahlawan Pak Harto? Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya nggak tahu latar belakangnya mengapa Pak Prabowo dia yang saya tahu dia menggunakan hak prerogatifnya titik. Saya tidak tahu apa latar belakangnya dia berikan pahlawan nasional itu kepada orang-orang itu. Iya. Hanya Pak Prabowo dan Tuhan yang tahu. Iya. Iya, Saya oke. pernah katakan begini. Ketika saya didesak, saya bilang begini. Saya ini nggak punya apa-apa. Yang menentukan itu hanya presiden dan Tuhan.
Karena ketika misalnya sudah diberikan nama itu, ya tinggal presidennya bersama Tuhan untuk menentukannya. Ya, ya. Tapi waktu zaman saya Jokowi selalu ngobrol kalau mau menentukan. Tapi Jokowi pernah mengatakan begini, jangan terlalu banyak pahlawan nasional, cukup 1 tiap tahun. Dan oleh karena itu ketika pertama dia memberikan pahlawan nasional sebagai presiden, hanya 1 pahlawan nasional. Itu main selektif. Iya. Iya.